Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ayahanda Muhammad Idrus, SE, MSI, AKSI. Yang saya banggakan dosen pengampu mata kuliah seminar proposal, Ibunda Nur Afia, SE, AK, MSI. Dan yang saya banggakan dosen pembimbing satu saya, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Aziz, MSI. Saya banggakan dosen pembimbing dua saya, Ibunda Samira Dunahir, SE, Embus, PhD, Akasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait PPT dari seminar akuntansi yang merupakan untuk memenuhi ujian akhir semester. Terkait judul yang saya angkat untuk seminar proposal, yaitu pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo khususnya. Kemudian latar belakang. Pajak bumi dan bangunan merupakan itu pajak daerah karena objeknya di daerah. Maka daerah mendapat bagian yang lebih besar. Nah, pajak dalam negeri itu terbagi atas dua, yaitu pajak daerah atau lokal dan pajak negara atau pusat. Yang pertama, pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah, daerah dan terbatas hanya pada rakyat di daerah itu sendiri. Baik dipungut oleh Pemda tingkat 2 maupun Pemda tingkat 1. Kemudian pajak pusat atau pajak negara, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait, yakni seperti Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya PPN, pajak pertambahan nilai, atau juga PPH atau pajak penghasilan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang saya angkat itu, yang pertama, bagaimana penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Wajo. Yang kedua, bagaimana peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Wajo. Yang ketiga itu, bagaimana pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Kemudian tujuan dari penulisan. Yang pertama itu untuk mengetahui penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan di Kabupaten Wajo. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Wajo. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Wajo. Selanjutnya, manfaat. Manfaat di sini itu terbagi atas 3. Yang pertama, manfaat bagi pengelola pajak. Yang kedua, manfaat bagi penulis. Dan yang ketiga, manfaat bagi Badan Pendapatan Daerah. Kemudian tinjauan pustaka. Yang pertama itu pengertian pajak. Nah, perlu kita ketahui bahwa pajak adalah
sumbangan wajib yang harus dibayar oleh para wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa ada balas jasa, tanpa adanya balas jasa. Kemudian fungsi pajak. Fungsi pajak itu ada dua, yaitu yang pertama fungsi budgetir, yang kedua fungsi mengatur. Yang pertama fungsi budgetir, yaitu fungsi yang letaknya di sekitar masyarakat, dan pajak-pajak ini merupakan suatu alat untuk memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya yang nantinya akan dipergunakan pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Kemudian fungsi mengatur. Fungsi mengatur yaitu digunakan itu pajak dipergunakan untuk alat untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yaitu konsep dasar pajak bumi dan bangunan. Nah, pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Kemudian subjek dan objek pajak bumi dan bangunan. Yang pertama itu subjek, yaitu orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau bangunan untuk memperoleh manfaat atas bumi dan atau bangunan, yang dalam artian memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan tersebut. Kemudian objek pajak. Berbicara soal objek pajak, yang menjadi objek pajak itu adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Kemudian selanjutnya yaitu konsep pendapatan asli daerah. Konsep pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan asli daerah atau PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang ada dalam wilayahnya sendiri, dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai pembangunan daerahnya dan urusan rumah tangga daerahnya itu sendiri. Kemudian komponen-komponen pendapatan asli daerah atau PAD. Adapun komponen-komponen PAD yang termasuk dalam pendapatan asli daerah, diantaranya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang merupakan biaya operasional organisasi. Kemudian kita lanjut ke kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual yaitu pendapatan asli daerah adalah suatu sumber penerimaan daerah atau pendapatan asli daerah yang dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah,
sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu untuk mengelola dan melakukan pengembangan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah yang terdapat dalam daerah itu tersebut. Kemudian metode penelitian. Nah, metode penelitian yang saya gunakan ini yaitu pertama lokasi penelitiannya itu yaitu di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Wajo. Kemudian jenis dan sumber data. Jadi jenis pertama itu jenis, yaitu saya menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif. Kemudian sumber data yang saya gunakan ini yaitu yang pertama itu data primer yang saya peroleh melalui observasi. Kemudian data sekunder yaitu saya peroleh dalam bentuk yang sudah jadi atau mengacu pada skripsi tahun lalu. Kemudian populasi dan sampel. Nah, yang pertama itu populasi, yaitu data realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dan pajak pendapatan asli daerah khususnya di Kabupaten Wajo untuk tahun 2014 sampai 2016. Kemudian sampel. Nah, yaitu jumlah sampel saya tetapkan terlebih dahulu sesuai dengan tujuan penelitian. Dikarenakan untuk mempermudah dan mempercepat pengumpulan sampel. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu saya melakukan seperti yang tadi saya jelaskan itu, saya melakukan observasi terlebih dahulu, yaitu pengumpulan data secara langsung dengan melakukan penelitian pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Wajo. Yang kedua itu saya melakukan wawancara. Saya melakukan wawancara secara face to face atau secara langsung. Yang ketiga dokumentasi. Saya juga mengambil dokumentasi. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Jadi teknik analisis data yang saya gunakan untuk mencari itu besarnya hubungan pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap peningkatan pendapatan daerah dengan menggunakan analisis korelisasi. Dengan menggunakan analisis korelasi. Kemudian yaitu definisi operasional. Nah, tujuan yang ingin dicapai itu objek yang diteliti harus mempunyai gambaran yang jelas agar tidak melenceng dari koridor penelitian yang akan dilakukan. Kemudian desain penelitian. Nah, pajak bumi dan bangunan itu saya melakukan yang pertama yang tadi itu observasi dan wawancara, kemudian dokumentasi, dan variabel yang saya gunakannya itu ada dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Kemudian saya melakukan teknik analis data menggunakan kuantitatif dan kualitatif. Kemudian menimbulkan suatu hasil dan kesimpulan dari penelitian saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau bicara saya yang kurang jelas atau terlalu cepat. Mohon maaf karena mohon maaf bila ada kekurangan.
Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.